BPJS tuh berapa triliun tuh dia rugi. Indonesia nih hanya rugi terus mah. Walah Coni lah no. Tapi BUMN sama BUMD tuh kalau dia rugi pasti dia minta suntikan dana sama pemerintah. Makanya harusnya dibangkrutkan aja. Kalau BUMD tuh badan usaha milik daerah itu minta suntikan dana sama provinsi. Tapi kalau misalnya BUMN badan usaha milik negara, dia minta suntikan dana sama negara, pemerintah pusat. Bahasa ekonomi harusnya mengikuti bahasa Indonesia, jadi pembaca tidak salah paham. Sekarang nih kita ini kan dekat negara Indonesia, selalu menggunakan produk lokal macam BBM tuh Pertamina, terus listrik PLN. Tapi kenapa perusahaan udah punya negara tetap aja rugi terus? Padahal kami kalau beli listrik ya nggak pernah ngutang loh, kata gitu. Habis kau ingat kalau misalnya aku beli listrik sama bayar bensin aku bayar utang, aku dibayar cash. Macam mana pula nak hutang kan orang pom bensin tuh? Dekat Indonesia nih kalau listrik kau terlambat 1 hari langsung kena putus, token dah bunyi-bunyi tuh. Gelap lah rumahku, gelap gulita tak ada listrik. Kalau nak masuk kerja dekat Indonesia nih kan sulit, mesti ada orang dalam. Orang dalam kena dijaga. Salut sih, konsisten ruginya walau nggak ada saingan, kata Alex. Tak ada saingan terus menguasai semua pasar yang ada di Indonesia pun rugi. Apalagi kalau ada saingan, bangkrut, tutup langsung lahan. Close the door. Indonesia kurang apa? Batu bara ada, nikel ada, emas ada, pasir ada, apalagi sawit ada, semua ada. Tapi semuanya rugi. Minyak bumi ada, tapi beli dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Najah Channel bersama kami. Kami akan menyajikan sebuah video tentang bagaimana perbandingan atau bagaimana letak permasalahan yang terjadi di Indonesia dibanding Malaysia ini sebagai motivasi. Bukan sebagai menang-menangan, enggak ada menang enggak salah enggak, sebagai motivasi atau sebagai introspeksi diri. Kalau berbicara dengan masalah PLN di Indonesia yang katanya memang selalu mengalami kerugian, sedangkan TNB yang di Malaysia selalu untung. Apakah ada hal yang salah dalam manajemen atau yang lain? Kita nggak tahu. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak bersama-sama kita biar tidak salah paham, kita biar menambah pengetahuan tentang masalah ini. Jom kita lihat bersama. Potensi rugi mengalami kerugian sebesar 10 triliun akibat diskon subsidi listrik dampak kenaikan PPN 12%. PT PLN Persero mengungkapkan pelaksanaan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 akan menggerus potensi pendapatan perusahaan hingga 10 triliun. Diketahui program diskon tarif listrik 50% ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi atas imbas kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Direktur Keuangan PLN, Cynthia Rusli, mengatakan pendapatan PLN berpotensi turun 5 triliun setiap bulannya. Program diskon tarif listrik yang akan berlangsung selama 2 bulan Januari-Februari. Kompas.com. Betul kan kata aku beda? Petronas Malaysia nih untung terus, sedangkan Pertamina Indonesia rugi terus. Tapi kan kita lagi bahas nih PT PLN, bukan Pertamina. Tenaga Nasional Berhad punya Malaysia, dia nih untung terus, sedangkan PLN perusahaan listrik negara rugi terus. Ya macam mana lah walaupun lah PLN nih menguasai semua sektor listrik di seluruh Indonesia, tapi tetap aja faktanya tuh dia rugi terus. Bahkan dekat daerah Kalimantan sana tuh mereka masih subsidi dari Sarawak. Listriknya masih ambil sama Sarawak Malaysia. Iya, listriknya itu masih impor dari Sarawak. Sama macam Pertamina, dia ini sudah menguasai pasar BBM yang ada di Indonesia. Tapi kau tengoklah, rugi terus. Apa kata netizen Malaysia tentang PLN nih rugi terus? Beda, orang Malaysia tuh tak pernah urus PLN Indonesia nih nak rugi ke, nak untung ke, dia tak urus. Cobalah kau baca dulu tuh, berarti netizen Fufu Papa nih yang komen. Perusahaan yang nggak punya kompetitor air rugi mulu, mau bingung tapi BUMN. Itulah yang aku pening kepala. Perusahaan ini tak ada kompetitor dekat seluruh negara nih, tapi dia rugi terus. Bahkan BUMD tuh
Rugi juga, kalau udah rugi dibangkrut mau dikasih subsidi lagi. Alamak, macam mana lah negara ini. Ini dibalas lagi nih beda. Ya rugi karena pemasukan ke kantong berkurang, kata Laili. Dibalas lagi. Padahal pegawai PLN terkena kesejahteraannya beda BUMN lain yang sejahtera Pertamina dan PLN, kata Andila MD. Terus dibalas lagi dengan Hermawan. Coba cek keuangan 20 tahun ke belakang. Untung mulu, bukannya rugi mulu, kata Hermawan. Kita ni tak boleh seuzon, harus husnuzon. Tapi menurut aku nih, Indonesia ni tak usahlah gengsi-gengsi. Kita belajar aja sama Malaysia. Betul. Tengok tuh dekat Malaysia, Petronas Malaysia, untung terus. Sampai ke negara Brazil ada Petronas. Terus apa lagi? TNB, untung terus juga. Apalah salahnya nih, nak belajar aja. Gengsi pula. Kalau untung sejahtera semua rakyat Indonesia nih, justru bagusan rugi biar para oknum pejabatnya makin kaya dan sejahtera, kata Randy Nadian. Berarti maksud kau ni semua pendapatannya tuh dikerop sama pejabat aja? Awas aja, abis bilang rugi ntar bagi-bagi bonus akhir tahun, THR, gaji pejabatnya naik, kata Bung Sution. Pegawai BUMN mana sih yang tidak makmur, kata Iqbal. Ya sebenarnya untuk kesejahteraan karyawan tuh harus cek. Tapi udah tahu kok tanya saya. Bilang rugi biar dikasihani, akhirnya dapat suntikan. Macam perusahaan swasta rugi, gaji dipotong, gak bonusan. Sedangkan BUMN rugi, masa bodoh, gaji tetep, bonusan lanjut. Kalau kurang nanti minta uang papa, kata Dimas. Tapi BUMN sama BUMD tuh kalau dia rugi pasti dia minta suntikan dana sama pemerintah. Makanya harusnya dibangkrutkan aja. Kalau BUMD tuh badan usaha milik daerah, itu minta suntikan dananya sama provinsi. Tapi kalau misalnya BUMN Ya, apakah betul memang BUMN selalu mengalami kerugian? Kita lihat wawancara tersebut. Kan banyak perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN kan tidak mungkin rugi semuanya kan. Kita lihat wawancara tersebut. badan usaha milik negara, dia minta suntikan dana sama negara, pemerintah pusat. Min, semangat mengedukasi, ternyata banyak komen yang gak nyambung. Dibalas sama Cici. Tapi aku jadi tahu kak, berkat baca komenan netizen, ternyata semua BUMN memang sejahtera di dalamnya. Dibalas dengan R. Hari. Bahasa ekonomi harusnya mengikuti bahasa Indonesia, jadi pembaca tidak salah paham. Sekarang nih, kita ini kan dekat negara Indonesia, selalu menggunakan produk lokal, macam BBM tuh Pertamina, terus listrik PLN. Tapi kenapa perusahaan udah punya negara, tetap aja rugi terus? Memonopoli terus tapi merugi terus. Mana rakyat juga yang disuruh nanggung. Emang deh kalau nggak benar hasilnya juga sama nggak benarnya, kata Hari Leo. Iya, sekarang macam mana? Gara-gara impact dari pajak 12% naik nih. Terus ini PLN sampai rugi 2 bulan nih 10 triliun. Nanti itu tiba-tiba langsung minta duit sama pusat gara-gara udah mau bangkrut. Terus nanti pemerintah pusat nih malah minjam duit ke negara lain, negara Cina, Singapura. Banyak faktor juga sebenarnya, dari pembebanan tarif dasar listrik, di mana BPP tiap daerah beda-beda, tapi tarif dasar listrik, harga batu bara yang dijual ke PLN tinggi, pembangkit swasta wajib dibayar dan dibebankan ke PLN walaupun beroperasi atau tidak karena sistem TOP, kata Harvey. Dibalas lagi dengan noting. Ya itu kan urusan petinggi PLN, karena sudah digaji gede, harusnya mereka mikir gimana caranya biar itu nggak terjadi terus. Kalau mereka mau itu terjadi terus berarti ada mafianya, simpel aja. Orang kalau perusahaan pasti harus dan mau berinovasi. Tapi sekarang faktanya yang terjadi di Indonesia nih, PLN ini kan milik negara dan tidak ada kompetitornya. Tapi kenapa harus rugi terus perusahaannya? Yang rugi itu cuma perusahaan, beda pejabat-pejabat dan seperangkatnya malah tetap hidup sejahtera juga, kata Gary. Yaitu urusan dia sama Tuhan lah sih. Susah nak cakap. Padahal kami kalau beli listrik ya nggak pernah ngutang loh, kata Kitrul. Habis kau ingat kalau misalnya aku beli listrik sama bayar bensin, aku bayar utang, aku dibayar cash. Macam mana pula nak hutangkan orang pom bensin tuh? Dekat Indonesia nih, kalau listrik kau terlambat 1 hari langsung kena putus. Token dah bunyi-bunyi tuing. Gelap lah rumahku, gelap gulita, tak ada listrik. Emang kapan pernah untungnya, kata Janmun. Tapi di zaman Soeharto tuh PLN katanya untung tapi yo nggak tahu, kau tanya saya. Serius nanya nih, berita dalam negeri itu tentang pejabat emang nggak ada yang bagus ya akhir-akhir nih, kata Yosua. Di Indonesia nih, kalau kau nak tahu ya berita-beritanya secara online lah, tidak online lah, selalu liga korupsi, liga selingkuh, parkir liar, pungutan liar, begal, judi online, semua. Kalau nggak mau rugi, suruh jangan dinaikin tuh PPN-nya, kata Noviang. Iya tetap harus dinaikin kan udah dirancang sama undang-undang. Terus di 2021 disahkan. Rata-rata komentarnya pada enek atau muak gitu ya dengan BUMN.
yang mau monopoli bisnis tapi selalu merugi. Ini beneran gak kompeten kah SDM di dalamnya? Kalau SDM gak kompeten, kenapa masih dipertahankan juga? Kata Hitagara Fuku. Kalau nak masuk kerja dekat Indonesia nih kan sulit. Pasti ada orang dalam. Orang dalam kena dijaga. Suka aneh, padahal udah dimonopoli entah BBM atau PLN, tapi kok boncos. Dan KAI dulu sebelum dipegang bapak perubahan itu ikutan boncos, tapi kenapa malah sekarang untung? Bahkan baru 1 tahun dipegang untung berkali-kali lipat, kata Bang Jali. Pesawat Garuda pun rugi terus tapi dia ini kan harus tetap ada, jadi disubsidi lah terus sama pemerintah. Bakal ada pengurangan karyawan gak ya kalau PLN bilang gini? Soalnya kalau perusahaan swasta langsung tuh berita Optimus si Supreme dan Elon efisiensi efektivitas demi perusahaan berkinerja berkualitas, kata Swiperdon. Kalau BUMN nih aku rasa jarang sih yang ada PHK kalau tak ada yang mendadak kali. Kalau BUMD aku ada tengok tuh BUMD sampai bangkrut. BUMD tuh udah bangkrut, habis itu dia tak dikasih suntikan dana sama pemerintah. Adalah PHK di mana-mana, tidak dapat pesangon segala macam. Pantesan aja hak vendor nggak dibayar, inisial wifi, kata Alvin. Kalau misalnya vendor tuh tak dibayar dah biasa lah. Semua sektor tuh pasti ada yang macam gitu. Sekarang nih semuanya tuh sistem defisit. Jadi dia nanti bayarnya utang dulu. Salut sih, konsisten ruginya walau nggak ada saingan, kata Alex. Tak ada saingan terus menguasai semua pasar yang ada di Indonesia pun rugi. Apalagi kalau ada saingan, bangkrut, tutup langsung lahan. Close the door. Rugilah, mereka keluarkan duit untuk biaya produksi listrik sampai ke konsumen, tapi pemerintah beri subsidi. Artinya biaya yang dibayarkan masyarakat lebih rendah dari biaya produksi mereka. Masih mending kalau pemerintah bayar selisihnya. Kalau nunggak terus kan mereka rugi. Dan baru bayar beda tahun ya minus lah, kata Skyscraper. Ya macam mana lagi lah, itulah Indonesia. Ya nggak tahu kok tanya saya. Batubara udah murah, batubara kualitas pasti butut alias nggak bersih. Bikin kebijakan monopoli batubara, punya BUMN batubara sendiri tapi rugi. Yang kocak yang ngelola apa gimana nih, kata Daniel. Indonesia kurang apa? Batubara ada, nikel ada, emas ada, pasir ada, apa lagi? Sawit ada, semua ada. Tapi semuanya rugi. Minyak bumi ada, tapi beli dari Singapura. Setiap ada diskon atau gratisan dari PLN, kok rasa-rasanya bayaran listrik non subsidi ya. Apalagi pas Covid kemarin tiba-tiba tagihan naik hampir 100%, padahal dipakai kayak biasa aja. Subsidi listrik gratis, kelar. Tiba-tiba turun lagi dong tagihan gue kayak normal. Nah sekarang ngasih diskon gimana nih hitungannya, kata Algenger. Kan udah dijelasin tadi di awal video. Kau ini nonton tak awal video tadi? Nanti PLN ini akan merugi selama 2 bulan di tahun 2025 sampai 10 triliun. Kalau KAI ngeluh rugi sih wajar-wajar aja, karena akhir-akhir ini fasilitas kereta perombakan besar-besaran. Itu pun rugi karena beban kereta cepat. Semua tergantung pimpinannya kalau berkompeten. Ya oke, begitulah beberapa komentar-komentar dari netizen tentang PLN yang mensubsidi atau memberi diskon lah istilahnya ya di bulan Januari sampai Februari. Inilah kebijakan dari pemerintah untuk meringankan kepada masyarakat Indonesia, walaupun memang indikasi PLN bakalan mengalami kerugian besar di 2 bulan belakang ini, tapi sudah pastinya ada hitungan-hitungan untuk ruginya pemerintah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.